Selama 10 bulan mengarsiteki timnas, Kluivert dibantu belasan orang staf kepelatihan. Namun untuk urusan taktik, Kluivert erat berdiskusi dengan Alex Pastoor yang pernah melatih sejumlah klub Eredivisie Belanda seperti NEC Nijmegen, Sparta Rotterdam, dan Almere City. Ada juga Danny Lansat, ex-gelandang timnas Belanda yang pernah menjadi asisten pelatih di sejumlah klub Eropa dan Liga Arab. Kegagalan menuju Piala Dunia 2026 membuat kursi pelatih timnas yang saat ini diduduki Patrick Kluivert memanas. Kini muncul nama-nama yang disebut-sebut bisa menggantikan Kluivert. Nama Sintayong masih menyisakan kenangan bagi supporter timnas. Pelatih asal Korsel ini pernah menangani skuad Garuda dari 2020 sampai 2025. Nama lainnya adalah Jesus Casas. Dia pernah melatih Irak dari 2022 sampai 2025. Casas sukses mempersembahkan gelar Piala Teluk 2023. Ada juga nama Timur Kapadze. Dia dipercaya memimpin Uzbekistan di 4 laga sisa di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, Uzbekistan lolos Piala Dunia 2026. Sosok lainnya yang bisa mengisi posisi pelatih timnas Indonesia adalah Park Hang-seo. Pengalamannya bersama timnas Vietnam membuatnya paham kultur sepak bola Asia Tenggara dan Asia, sehingga diperkirakan tak butuh waktu lama untuk adaptasi. Nama lain yang juga mencuat di publik sebagai pengganti Patrick Kluivert sebagai arsitek timnas Garuda, 2 nama juru taktik yang berada di Liga Super, yakni Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung yang menangani Persib sejak Juli 2023 hingga saat ini. Bojan memiliki lisensi kepelatihan Pro UEFA. Nama lain Jan Olde Rickarik yang menangani Dewa United sejak Januari 2023. Ia juga mengantongi lisensi pelatihan Pro UEFA. Perjalanan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir usai gagal mewujudkan mimpi skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Pemutusan kerjasama diumumkan melalui situs resmi dan akun media sosial PSSI. Federasi mengumumkan pengakhiran kontrak ini dilakukan melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Kekalahan dari Arab Saudi dan Irak di kualifikasi babak keempat zona Asia menjadi puncak kekecewaan publik dan pecinta sepak bola tanah air. Melawan Arab Saudi, timnas kalah 2-3. 2 gol Indonesia dicetak Kevin Dix melalui penalti. Mimpi timnas tampil di Piala Dunia 2026 musnah usai timnas kembali menelan kekalahan 0-1 dari Irak. Setelah Kluivert dipecat, publik menanti sosok juru ramu baru timnas usai kegagalan timnas ke Piala Dunia 2026. Analis sepak bola Gita Suwondo menyebut sejumlah sosok seperti mantan pelatih Irak Jesus Casas atau mantan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares bisa dipertimbangkan untuk menduduki posisi pelatih timnas. Baik, jadi kedepannya saya pikir juga harus ada pelatih yang bisa memegang kamar ganti. Artinya benar-benar pemain itu hormat kepada dia. Kemudian dia juga punya track record yang baik. Kalau kita lihat dalam negeri ada Bernardo Tavares yang baru saja mundur dari PSM Makassar. Kemudian mantan pelatih Irak ya, Jesus Casas. Dia juga kan sedang tidak punya pekerjaan sekarang. Kenapa tidak dilakukan? Karena dia bisa membawa Irak sampai sejauh ini, setidaknya masuk ke round 3, dan di round 3 juga cukup berhasil saat itu, walaupun tidak sampai berakhir round 3. Banyak sebenarnya pelatih-pelatih yang lebih punya rekor baik dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Soal kegagalan timnas masuk Piala Dunia dan pemecatannya, Kluivert mengucapkan terima kasih pada supporter, pemain, staf, dan Erick Thohir. Kini publik menanti siapa sosok yang akan membersamai timnas dalam agenda terdekat, yakni jumlah uji coba internasional bertajuk FIFA Matchday edisi November 2025 antara 10 hingga 18 November 2025. Selain untuk meningkatkan posisi di ranking FIFA, laga-laga di FIFA Matchday ini juga bisa menjadi ajang persiapan timnas Indonesia menghadapi Piala Asia 2027 pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027.
Usai Patrick Kluivert tak lagi membersamai timnas, apa yang akan dilakukan Menpora dan PSSI? Kita sapa jurnalis Niko Anggriawan dan juru kamera Yanuar Ruslim di Wisma Menpora Jakarta. Niko, apakah pelatih pengganti Patrick Kluivert akan segera diumumkan atau seperti apa langkah selanjutnya yang akan diumumkan oleh PSSI? Ya, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI atau Kemenpora terkait dengan pemecatan dari pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Hanya saja, Ilona dan juga saudara, pernyataan resmi dari PSSI ini disampaikan melalui media sosial Instagram terkait dengan pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dan kita masih menantikan bagaimana langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh PSSI terkait dengan masa depan dari Timnas Indonesia itu sendiri. Kita melihat bahwa nantinya ada pertandingan FIFA Matchday atau agenda terdekat dari Timnas Indonesia adalah pertandingan di November 2025, ini pada tanggal 10 hingga 18 November. Ini adalah pertandingan persahabatan atau FIFA Matchday yang nantinya bisa menentukan ranking atau urutan Indonesia di FIFA. Untuk sementara Indonesia ini menempati ranking 119 dunia dan berpotensi turun akibat kekalahan yang dialami oleh Indonesia saat menghadapi Arab dan juga Irak. Dan tentunya ada beberapa nama-nama pelatih yang digadang-gadang bisa menjadi caretaker atau pelatih yang nantinya bisa membawa Indonesia membersamai atau melawan atau bertanding di FIFA Matchday tersebut. Di antaranya adalah asumsi publik seperti Coach Sintayong yang sempat melatih Indonesia sebelum tim Patrick Kluivert. Lalu kemudian ada nama seperti Jesus Casas atau ex-pelatih Irak. Kemudian ada Timur Kapatse, ex-pelatih Uzbekistan. Dan nama-nama tersebut ini digadang-gadang bisa untuk memimpin timnas Indonesia di kancah internasional. Termasuk nantinya akan menghadapi Piala Asia 2027 dan juga Olimpiade 2028. Dan nantinya keputusan ini harus segera diputuskan oleh PSSI maupun Kemenpora untuk nantinya bisa menentukan siapa yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia dalam waktu dekat, karena di agenda FIFA Matchday yang kurang lebih hanya berjarak 1 bulan dari sekarang, ini nantinya perlu adaptasi baik itu dari pelatih maupun pemain untuk nantinya pola permainan Indonesia ini bisa cair dan juga bisa menangani pertandingan tersebut dengan baik seperti itu, Ilona. Kita masih nantikan bagaimana langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh PSSI terkait dengan masa depan timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert dipecat. Tunggu nanti pengumuman dari PSSI karena ajang paling dekat adalah FIFA Matchday ya di bulan November nanti. Terima kasih Niko, selamat kembali bertugas. Saudara, FIFA Matchday jadi agenda terdekat timnas. Lalu siapa yang akan menggantikan Patrick Kluivert? Kita bahas bersama sepak bola Iksan Mahar dan penasehat Semen Padang FC Andre Rosiade. Selamat petang Bung Iksan, selamat petang Bang Andre. Selamat petang. Ya, selamat petang. Ya, saya coba ke Bang Andre dulu, Bang. Ini kita lihat putusan dari PSSI cepat begitu setelah banyak suara publik yang meminta Patrick out, lalu kemudian Patrick Kluivert dipecat. Apakah ini memang tanpa rapat exco PSSI atau apa menurut Anda? Jadi informasi yang saya dapatkan ya ini mungkin diambil keputusan setelah tekanan begitu besar dari publik ya. Sehingga akhirnya PSSI memutuskan. Tapi informasi yang saya dapatkan pemecatan ini tanpa rapat exco ya. Mungkin karena tekanan publik sehingga Pak Erik mungkin memutuskan lalu meminta Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi untuk menghubungi Patrick Kluivert dan gerbongnya untuk melakukan pemutusan kontrak. Itu informasi yang saya dapatkan. Nah, setelah ini akan diambil keputusan untuk memutuskan siapa yang menjadi head coach. Nah, pengambilan keputusan itu dirancanakan melalui rapat exco. Itu informasi orang dalam yang saya dapatkan. Itu pertama. Yang kedua, siapa yang akan menjadi pelatih selanjutnya? Itu tentu kewenangan federasi yang melalui rapat exco nanti memutuskan siapa yang akan menjadi pelatih. Tapi yang penting hari ini kita apresiasi dulu bahwa Pak Erik sebagai ketua umum mendengarkan aspirasi dan jeritan para supporter yang menginginkan Patrick Kluivert out. Meskipun ada tarik-menarik,
ada keinginan untuk mempertahankan, tapi ternyata alhamdulillah Pak Erik sebagai ketua umum mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan Patrick Kluivert hengkang dari timnas Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi kita menunggu kapan rapat exco-nya. Sampai sekarang belum ada jadwal untuk menentukan siapa head coach. Nah, siapa? Kalau saya ya pribadi, karena FIFA Match Day itu tinggal berapa minggu lagi ya, di pertengahan November. Lalu untuk itu saya mengusulkan Coach Shin. Kenapa? Pertama, Coach Shin sudah tahu soal sepak bola dan kultur sepak bola. Kedua, selama ini kita masih mencicil. Baik. Coach Shin, ya. Saya nanti mau ulas soal pengganti pelatih itu, Bang. Nanti kita bahas lagi soal pelatihnya. Kita ke topik pergantian dulu. Saya ke Bung Ihsan. Bung Ihsan, seorang pelatih yang bahkan sempat disebut oleh PSSI saat itu Exco ya, mengatakan ini merupakan kepelatihan terbaik. Tidak ada kendala bahasa, tidak ada kendala budaya, dikontrak 2 tahun, tapi diputus kontrak tengah jalan setelah gagal bawa timnas ke Piala Dunia. Dan sekarang dipecat bahkan tanpa rapat Exco. Menurut Anda kenapa? Ya, ini menunjukkan bahwa ada kesalahan keputusan yang dilakukan oleh federasi ketika memutuskan untuk mengganti Coach Shin dengan Patrick Kluivert, karena jika kita melihat pergantian itu pun kemarin juga berlaku dengan sangat tidak smooth, bahkan ada pertemuan Exco ketika Januari lalu untuk mengganti Coach Shin, tapi juga kan akhirnya tidak diumumkan secara langsung, tapi di-spill perlahan-lahan hingga akhirnya itu menjadi bola panas, hingga akhirnya keesokan harinya PSSI melakukan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa Coach Shin telah tidak lagi bekerjasama dengan PSSI. Bahkan Coach Shin pun baru diumumkan Senin paginya, hanya berjarak sekitar 2 jam sebelum PSSI melakukan konferensi pers. Jadi dan pemilihan Patrick Kluivert juga cukup aneh juga, meskipun itu bisa dikatakan salah satu bagian PSSI menghormati saat itu bagaimana pada malam tanggal 25 Desember di Natal hanya Patrick Kluivert yang datang untuk menemui undangan Pak Erick Thohir melakukan semacam fit and proper test calon pengganti Coach Shin saat itu. Tapi kalau kita melihat track recordnya jelas, Patrick Kluivert tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan Coach Sinteyong. Coach Sinteyong datang ke Indonesia segudang pengalaman di level dunia, pada memimpin Korea di Olimpiade 2016, kemudian memimpin juga Korea di Piala Dunia 2018. Dengan Kluivert datang dengan kegagalan bersama Kurakau di kualifikasi 2018, begitupun juga gagal bersama Adana Demirspor di Turki. Jadi memang bisa dikatakan inilah kesempatan PSSI untuk meriset lagi kepemimpinan di dalam timnas Indonesia. Setelah banyak kita tahu PSSI, bisa dikatakan PSSI era Pak Erick Thohir kepada Patrick Kluivert ini adalah PSSI di mana memberikan pelayanan yang paling terbaik bagi pelatih timnas Indonesia yang dikatakan pelatih impor timnas Indonesia. Karena untuk pertama kali pelatih diberikan kebebasan sebebas-bebasnya memilih staf khusus, memilih pemain naturalisasi sendiri. Jadi tapi hasilnya ternyata belum sesuai dengan target dan juga ekspektasi publik. Bang Andre, kalau kita lihat kan yang terjadi adalah pengumuman pemecatan terhadap Kluivert itu cepat dan diumumkan melalui Instagram yang disebut oleh Bung Ihsan tadi. Apakah ini merupakan pertanda sudah tidak bisa ditawar lagi kemarahan publik karena gagal timnas masuk ke Piala Dunia 2026? Ya, awalnya saya tangkap kan ada pihak yang ingin mempertahankan Patrick Kluivert. Siapa Bang? Siapa Bang yang ingin mempertahankan Bang? Ya sudahlah, kita tahu sama tahu. Lebih banyak yang nahan atau lebih banyak yang ingin Patrick Kluivert out, Bang? Ya, kalau saya tangkap suasana kebatinan waktu itu mayoritas Exco menginginkan Patrick Kluivert out. Tapi ada pihak yang ingin mempertahankan. Tapi melihat bola salju, tsunami, air bah yang begitu besar dari supporter Indonesia yang menginginkan Patrick Kluivert out, akhirnya tentu tidak bisa ditahan. Akhirnya tanpa rapat Exco pun Ketua Umum melalui Instagram Federasi mengumumkan pemecatan Patrick Kluivert. Saya rasa ini menunjukkan Pak Erick sangat paham ya keinginan masyarakat, ya meskipun agak terlambat tentu patut kita apresiasi bahwa beliau mengikuti arus besar yang menginginkan Patrick Kluivert out. Apalagi sih mau dipertahankan ya, seorang Patrick Kluivert sudah gagal, lalu tidak punya etika, lalu seperti pelatih Tarkam hanya datang di saat pertandingan mau ada.
gitu loh. Jadi Oke. sehingga saya rasa alasan untuk mempertahankan tidak ada lagi. Nah, alhamdulillah sudah diumumkan, tentu kita apresiasi. Nah, tinggal sekarang kita menunggu nih kapan rapat exco, dan harapannya harus cepat. Karena apa? Karena FIFA Match Day sudah di depan mata. Itu yang kita Tinggal tunggu. berapa minggu Kita lagi. tunggu Bang nanti siapa penggantinya. Kalau tadi Abang mengatakan Sinteyong, apakah memungkinkan Sinteyong akan kembali dan Sinteyong mau untuk melatih Indonesia? Nanti kita bahas lagi, tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Ya, kita lanjutkan dialog kita, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita ada Jong Sokso atau Coach JJ. Selamat petang, Coach JJ. Halo, selamat sore ya, selamat sore. Selamat sore. Tadi di segmen sebelumnya, tadi Bang Andre mengatakan bahwa pelatih yang harusnya bisa kembali melatih timnas adalah Sinteyong. Nah, pertanyaannya adalah, Coach Sinteyong udah tahu belum kalau misalnya ada pemecatan terhadap Kluivert? Sudah tahu, saya tadi udah cek juga, dan saya sudah kirim link, ternyata dia sudah tahu duluan gitu. Sudah tahu duluan, apa responnya? Ya, nggak ada respon apa-apa sih, cuman ya udah lihat dan tahu aja gitu. Dan ya saya bilang, saya kan bercanda, Coach kayaknya harus balik deh, soalnya banyak masyarakat Indonesia menginginkan gitu. Terus ya Coach bilang, saya juga bercanda kan, maksudnya setengah bercanda. Coach saya coba buatkan posisi buat coachnya gitu. Saya kan bercanda. Saya bukan siapa-siapa juga, dan nggak mungkin dong saya buatkan posisi apa-apa gitu buat coach. Tapi saya bercanda begitu. Coach juga bilang ya udah coba aja buat gitu katanya. Tapi kalau roman-romannya tampaknya mau nggak balik lagi? Saya jujur nggak tahu. Mungkin harus lihat persyaratannya ya mungkin ya, karena biar nggak terjadi lagi. Mau lihat persyaratannya dulu. Baik, saya. Oke, baik, saya ke Bung Iksan, Anda pengennya siapa yang menggantikan Kluivert? Selain Sinteyong kan kita lihat ada beberapa daftar nama ya, katakanlah Park Hang-seo, kemudian Jesus Casas, Akira Nishino, atau bahkan mungkin ada pelatih lokal, ada Rama Darmawan, ada Hodak, ada Jan Olde. Kira-kira siapa yang bisa dengan cepat menggantikan Kluivert, karena di bulan November nanti kita matchday FIFA? Ya, kalau dari sekian tadi nama yang disebut Ilona sendiri, yang pasti Coach Rahmat Darmawan udah nggak mungkin, barusan menerima kontrak untuk Persipura di Championship musim ini. Jadi beberapa nama, tapi ya kalau saya melihat realistisnya di bulan November nanti kita menggunakan pelatih interim dulu atau caretaker dulu yang bisa diambil dari pelatih lokal misalnya, atau beberapa staf pelatih yang kemarin sudah mencoba, misalnya Coach Kurniawan atau Coach Zulkifli yang sekarang bersama Coach Indra Safri 2-3, untuk setidaknya mencoba beberapa pemain, sekaligus juga persiapan akhir bagi tim SEA Games nanti, sekaligus menggunakan nanti bulan November nanti. Jadi sekalian bisa juga digunakan seperti itu. Karena yang paling realistisnya untuk mencari pelatih baru dengan masa tenggat waktu sekarang, paling mungkin yaitu di bulan Maret nanti pergantian. Beberapa nama tadi kita sebutkan juga, ada Jesus Casas, ada Bernardo Tavares juga bisa jadi peluang. Tapi saya juga menyoroti kita butuh pelatih yang benar-benar sudah paham persaingan di Asia, sudah paham juga bagaimana. Kalau yang udah paham Asia itu biasanya ada Park Hang-seo, dia di melatih Vietnam, dia semifinal Asian Games tembus, runner up Piala Asia U23 juga tembus. Jadi Anda lebih milih itu? Saya lebih condong kita berubah sedikit haluan dari timur, agak sedikit timur ke atasnya lagi ke Jepang. Oke. Ada misalkan Iwa yang sekarang juga pelatih tim U23 Jepang, juga pernah juara tim U23 Asia. Jadi ada peluang itu. Begitupun juga saya juga bisa menyoroti salah satunya mantan pelatih timnas Qatar yang bawa Qatar juara Piala Asia pertama, Felix Sanchez. Dia juga pernah juga menjadi direktur film Asia dan juga di Aspire Academy Doha. Jadi dia punya juga nggak cuma bisa melatih pemain-pemain diaspora, tapi juga bisa membangun kultur sepak bola lokal dengan pembinaan yang baik. Selain Park Hang, mungkin bagaimana dengan Coach Sinteyong, Bung Iksan? Kalau Sinteyong kan beberapa kali sudah mengukir sejarah, salah satunya lolos 16 besar Piala Asia ya? Ya, tentu Coach Shin juga seharusnya menjadi salah satu pertimbangan. Tapi pertanyaannya, maukah federasi tanda kutip menjilat ludahnya sendiri seperti itu? Apalagi tadi saya juga siang berhubungan dengan beberapa teman yang juga
kenalan juga dengan Coach Shin di Korea, mereka juga udah tanya tuh, kira-kira mereka juga sudah mendengar hanya setengah jam setelah PSSI mengeluarkan rilis melalui resminya. Baik. Mereka juga bertanya kira-kira potensi gimana, dan mereka ingin tanya dulu kondisi di Indonesia seperti apa nih jika baik. Saya Coach ini. ke Coach JJ kalau begitu. Kalau dari Coach Shin Tae-yong, kira-kira saat misalnya kualifikasi Piala Dunia, bagaimana Coach Shin Tae-yong mencatat beberapa pertandingan, katakanlah Indonesia versus Arab Saudi, lalu kemudian kita kalah kemarin ya, lalu kemudian kita melawan Irak juga akhirnya harus mengakui kekalahan, jadi kita gagal lolos ke Piala Dunia. Coach JJ? Ya, siap. Ya, bagaimana pandangan dari Coach Shin Tae-yong atas 2 pertandingan akhir sebelum kita akhirnya gagal menuju Piala Dunia kemarin? Sebenarnya kalau saya tanya sih, Coach Shin jujur ya nggak terlalu banyak jawab sih tentang pertandingan-pertandingan kemarin ya. Tapi yang saya analisa kemarin, jujur kita harusnya harus dapat poin di pertandingan lawan Arab Saudi kemarin, bukan lawan Irak. Karena memang gimana pun caranya kita harus dapat poinnya di Arab Saudi, karena Irak itu pastinya lebih kuat daripada Saudi, dan kemarin tuh saya analisa pun memang Saudi yang lebih di bawah Irak gitu kemarin. Dan juga kita terlalu lengah lini depan dan lini belakang saat lawan Saudi kemarin. Itu yang mungkin dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Saudi kemarin. Akhirnya kita sampai kebobolan 3, bahkan bisa lebih banyak kemasukan gol sebenarnya, tetapi untungnya Martin Paes bisa tepis dengan baik. Jadi kalau Coach Shin sendiri greget nggak melihat line up pemain kemarin, mungkin terutama lawan Arab? Jujur saya nggak pernah tanya masalah line up-nya, karena Coach Shin juga lagi-lagi masa-masanya sulit juga, dan masa-masanya pasti pecat juga, jadi saya nggak bisa banyak tanya ke beliau. Tapi sejauh ini Coach Shin kangen nggak untuk melatih timnas? Sering ngobrol dong di belakang. Saya melatih timnas Indonesia kangen apa enggak nggak tahu, tetapi dia kangen Indonesia itu udah pasti, Bang. Nah, kangen, tapi mau nggak kira-kira? Saya nggak bilang nggak ada potensi, gitu aja. Nggak ada potensi? Saya bilang nggak ada, saya nggak bilang nggak ada potensi. Tapi tadi Anda mengatakan kan mau lihat syaratnya dulu. Nah, kira-kira kalau ditawarin syarat seperti apa yang diinginkan, yang mungkin akan diaminkan oleh Coach Shin Tae-yong? Saya jujur harus tanya dulu ya, mungkin sama Coach Shin baru tahu. Tetapi ya maksud saya, kalau saya jadi Coach Shin mungkin memikirkan persyaratan yang tidak membuat tidak terjadi lagi kejadian yang sama seperti kemarin mungkin. Tapi sekarang udah ada yang hubungin ke Shin Tae-yong nggak kira-kira? Tadi ada juga, barusan juga ada. Siapa? Barusan ada. Udah ada yang hubungin, nawarin untuk balik ke Indonesia? Enggak, kalau itu nggak ada. Tapi saya aja yang kontak-kontakan udah. Tadi kan Anda mengatakan sempat jangan sampai ada kejadian mengulang yang lalu, yang pahit. Apa itu, Bung JJ? Ya bagaimanapun round 3 ini kita udah jalankan, dan menurut saya juga sudah bagus secara prestasi, udah peringkat 3, dan tinggal beberapa pertandingan kita bisa loloskan Piala Dunia langsung gitu sebenarnya dalam rencana kita. Jadi tanpa perlu kita lolos ke round 4, tetapi langsung Piala Dunia. Tetapi kan diberhentikan di tengah jalan tanpa ada alasan yang jelas gitu. Nah itu yang mungkin membuat kami itu ya, timnya Shin Tae-yong ini ya sangat-sangat merasa sedih sebenarnya dan kecewa itu. Dan setelah itu sekarang masalahnya udah gagal lolos Piala Dunia, tetapi mau panggil lagi coach ini tuh kayaknya takutnya terjadi lagi gitu kan. Takutnya trauma. Jadi mungkin itu yang harus dibuat sebagai pengalaman aja gitu, maksudnya biar nggak terjadi lagi. Iya, oke. Nggak diulangi lagi gitu kejadian yang sama. Iya, Bang Andre, itu jawaban dari Coach JJ. Ada pengalaman yang tidak mengenakan, trauma, diputus di tengah jalan kontraknya. Jadi kalau disuruh balik ke Indonesia, kok tampaknya belum ada kepastian. Jadi kira-kira sebesar apa peluang Shin Tae-yong akan mau kembali melatih timnas, Bang Andre? Ya, pertama Indonesia punya pengalaman CLBK, ya. Dulu Benny Dolo pernah dipecat, lalu diangkat lagi jadi pelatih timnas. Alfred Riedel juga pernah dipecat, diangkat lagi. Ivan Kolev
juga pernah dipecat, diangkat lagi jadi pelatih timnas. Jadi sudah punya pengalaman 3 kali CLBK ya. Dan CLBK ini kan hal yang lumrah di dalam dunia sepak bola. Pelatih Arab Saudi yang mengalahkan kita juga dulu pernah dipecat Saudi, lalu diminta menggantikan Roberto Mancini dan meloloskan Saudi ke Piala Dunia. Carlo Ancelotti juga pernah dipecat di Real Madrid, balik ke Real Madrid juga berprestasi. Jadi pertama tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja coach ini diputuskan oleh rapat exco rapat exco ke depan untuk bisa menjadi pelatih timnas. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Itu pertama. Yang kedua, apa keuntungan kita mengambil coachin? Yang kedua, karena pertama FIFA Matchday ini sudah di depan mata. Ya kita butuh pelatih yang paham untuk sepak bola Indonesia dan tahu pemain Indonesia dan peta persaingan di Asia sehingga langsung bisa bekerja ya tanpa perlu lagi ada penyesuaian. Lalu hitung-hitungan ekonomi. Sampai saat ini kita kan masih nyicil tuh sama coachin kompensasi. Nah di depan mata kita harus melakukan pembayaran kompensasi yang besar kepada Petro Clifford. Nah menurut saya ya kalau kita ambil coachin kan kompensasi yang selama ini kita bayar kan bisa dijadikan pembayaran gajinya coachin. Tapi kalau kita yang mau, tapi kalau coach Sinteyong yang nggak mau gimana Bang? Itu mereka butuh kejelasan, jangan sampai pengalaman buruk terulang lagi internalnya gitu. Pihak coachin tentu akan menanyakan berbagai pihak. Tapi saya kan sama JJ pernah ketemu coachin berapa bulan yang lalu di Seoul. Saya menangkap betapa cintanya Sintayong sama Indonesia. Jadi kalau ada ajakan untuk kembali ke Indonesia, insya Allah beliau karena cinta ke Indonesia akan menerima kembali. Baik, saya ke Bung Iksan. Bung Iksan, kita coba bergeser ke daftar calon pelatih lokal untuk menggantikan Kluivert. Siapa yang kira-kira paling punya peluang dalam waktu singkat ini? Kita butuh ada masa transisi yang tepat begitu. Katakanlah ada Rahmat Darmawan, kemudian ada Boyan Hodak, kemudian Jan Olde. Masing-masing punya pencapaian. Kalau Rahmat Darmawan sudah melatih 88 sampai 2013, kemampuannya dalam meramu strategi yang adaptif dianggap mungkin bisa saja mengimbangi Kluivert. Bagaimana menurut Anda? Ya kalau jelas Coach Rahmat udah tidak mungkin ya buat memegang timnas lagi karena dia baru hitungan 2 hari yang lalu memulai latihan sebagai pelatih baru Persipura. Kalau begitu bagaimana dengan Boyan dan juga Olde? Langsung saja kita geser. Boyan dan Olde itu agak relatif sulit. Karena apa? Karena timnya punya misi yang cukup besar di musim ini. Boyan bersama Persib untuk di Super League dan juga di Champions Asia 2. Jan Olde juga punya ambisi besar bersama Dewa di Super League dan juga di AFC Challenge Cup. Jadi paling realistis kita mengambil pelatih yang saat ini sedang nganggur. Ada nama Bernardo Tavares, mantan pelatih PSM Makassar yang juga pernah membawa PSM juara Liga 1 plus juga membawa sampai ke final zona ASEAN AFC Cup 2022 lalu. Jadi ini satu nama yang bisa dicoba oleh PSSI seandainya benar-benar butuh pelatih yang kenal pemain Indonesia, kenal juga banyak pemain muda di Indonesia, plus juga sudah kenal peta persaingan di level internasional tingkat Asia. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya singkat saja, Coach JJ, kalau diajak ngobrol, dipanggil oleh pihak Esko, apakah Coach Sinteyong mau datang dan berdiskusi untuk membuka kemungkinan kalau akan dipanggil kembali melatih timnas? Kalau untuk diskusi pasti terbuka, saya yakin. Jadi mungkin tergantung dari PSSI-nya bagaimana nge-treat coaching-nya. Jadi kita harus tunggu memang apa yang PSSI akan lakukan kepada coaching. Itu sih sebenarnya paling penting. Apalagi kan pernah bisa dibilang pernah memecat gitu kan. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang mungkin tersinggung juga kan. Jadi mungkin harus hati-hati juga dan nggak tahu dari cara PSSI misalnya kalau mau hire coaching ya mungkin harus hati-hati juga dan caranya mungkin harus halus gitu. Baik, terima kasih Coach JJ, terima kasih Bung Ihsan, terima kasih Bang Andre telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang.